Hai, hai, hai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Ibu Tri. Selamat pagi anak-anak. Kabar kalian? Semoga kalian yang mendengarkan atau melihat pembelajaran ini selalu dalam lindungan Tuhan dengan diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup? Yang belum tahu, yuk kita belajar bersama dengan Ibu Tri. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Itu ciri yang pertama, bernafas. Yang kedua, butuh makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. 7. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Tentang ciri yang pertama, bernafas. Pasti bernafas itu bernafas. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ada seseorang yang sedang menghirup udara. Bernafas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang utama. Saat bernafas, makhluk hidup akan menghirup udara yang mengandung O2 dan akan melepaskan ke udara dengan kandungan CO2. Ayo, coba kalian yang ada di rumah, kita hirup bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, yang kalian hirup itu adalah O2 atau oksigen. Coba kita hembuskan udara lewat hidung atau mulut kita. Ya, yang kita keluarkan tadi adalah udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu butuh makanan dan minuman. Ya, di situ ada makanan. Setiap harinya, makhluk hidup membutuhkan asupan energi untuk beraktivitas. Nah, asupan tersebut didapat dari makanan dan minuman. Tentunya, makanan yang harus kita makan adalah makanan yang bergizi, mengandung serat, mengandung vitamin, agar baik untuk kita. Dan jangan lupa, perbanyak minum air. Minum air putih. Masuk ke ciri-ciri ketiga, bergerak. Ya, kalian lihat itu ada sekelompok keluarga yang sedang lari-lari. Itu merupakan aktivitas bergerak. Ya, ciri makhluk hidup lainnya adalah bergerak.
Ciri bergerak diantaranya yaitu bisa menggerakkan anggota badan, berjalan, berlari, bahkan berenang. Tubuh bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Lanjut untuk ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan akan mengalami tumbuh serta berkembang. Sebagai contoh, hewan kupu-kupu yang bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat. Ulat tersebut lalu menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda pun terus berkembang hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Itu contoh untuk tumbuh dan berkembang hewan. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kalau kita, bagaimana tumbuh kembangnya? Kita pertama dikandung oleh ibu. Ibu melahirkan, keluarlah seorang bayi. Bayi setelah dirawat, diberi makan, akan tumbuh menjadi seorang anak. Lalu begitu seterusnya akan berkembang hingga menjadi seorang manusia dewasa. Itu merupakan contoh tumbuh dan berkembang. Kita lanjut ya. Kita lanjut tentang ciri kelima, berkembang biak. Berkembang biak atau melakukan reproduksi juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Dengan kemampuan tersebut, makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan dan terjadi regenerasi. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan supaya tidak punah. Ciri keenam, peka terhadap rangsang. Saat menerima rangsangan, makhluk hidup bisa memberikan tanggapan karena peka terhadap rangsang. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, aroma, dan lain sebagainya. Contohnya, pada tumbuhan putri malu yang bakal langsung menutup daunnya saat tidak sengaja tersentuh. Ciri yang terakhir, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan tersebut biasa disebut sebagai adaptasi. Contohnya, kaktus yang bisa hidup di tempat super kering. Kaktus tetap bisa hidup karena kaktus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara memiliki daun yang sempit dan tebal. Selain itu, kaktus memiliki batang tebal dan akar yang mampu
menyimpan air untuk persediaan. Itu adalah contoh tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau kalian bisa tahu atau bisa mencontohkan yang lain, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.